Gak sih kalian lagi semangat-semangatnya kerja kelompok, tiba-tiba suasananya jadi panas cuma karena beda pendapat? Jujur aja, drama kayak gini tuh pasti sering banget kita temuin di dunia organisasi. Halo semuanya, perkenalkan, saya Najwa Haifa, mahasiswa manajemen semester 3 Universitas Pelita Bangsa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Rizky, MPD. Nah, hari ini saya akan membahas satu topik yang penting banget buat kita sebagai calon manajer, yaitu manajemen konflik. Nah, kita gak bakal cuman bahas teorinya aja nih, tapi kita juga bakal bedah langsung berdasarkan buku kitab suci kita, yaitu Organizational Behavior, karya Robbins and Judge edisi ke-15. Yuk langsung kita bedah. Oke, pertama-tama, apa sih konflik itu? Menurut Robbins and Judge di halaman 446, konflik itu merupakan suatu proses di mana satu pihak merasa kalau ada pihak lain yang sudah atau akan memberikan pengaruh negatif terhadap sesuatu yang dipedulikan oleh pihak pertama. Nah, intinya konflik itu soal persepsi. Kalau kamu ngerasa ada yang menghalangi tujuan kamu, nah disitulah konflik dimulai. Terus apa tugas kita? Nah, tugas kita itu melakukan manajemen konflik. Menurut Robbins di halaman 454, manajemen konflik itu merupakan penggunaan teknik-teknik resolusi dan stimulasi untuk mencapai tingkat konflik yang diinginkan. Nah, jadi manajer itu tugasnya bukan cuma nyelesain masalah, tapi kadang perlu juga memancing diskusi biar tim gak pasif. Dulu orang mikir kalau konflik itu penyakit. Nah, ini dinamakan traditional view. Jadi kalau ada konflik berarti organisasi tersebut gagal. Nah, tapi di buku ini dijelasin pandangan modern yang namanya interactionist view. Ternyata konflik minimal itu perlu loh. Kenapa? Biar tim gak adem ayem aja sampai gak ada inovasi. Jadi tugas kita itu bukan ngilangin semua konflik, tapi mengelolanya. Gimana sih awalnya sebuah konflik itu bisa pecah? Di halaman 450, Robbins ngejelasin kalau konflik itu gak tiba-tiba aja terjadi, tapi melalui 5 tahap yang disebut the conflict process. Tahap pertama adalah potensi pertentangan. Nah, disinilah letak sumber konflik. Menurut buku ini ada 3 hal yang menjadi pemicu. Yang pertama adalah komunikasi. Ini terjadi bisa aja karena pemilihan kata yang salah, kesalahan teknis, atau terlalu banyak informasi yang malah bikin kita jadi bingung. Yang kedua ada struktur. Ini terjadi misalnya karena persaingan antar anggota untuk mendapatkan perhatian dari pemimpin, atau bisa juga pembagian tugas kelompok yang gak adil. Yang ketiga ada variabel pribadi. Nah, ini nih yang paling sering terjadi, yaitu kecocokan kepribadian atau emosi individu yang lagi nggak stabil. Tahap kedua adalah saat konflik itu mulai masuk ke pikiran kita. Robbins nyebutnya adalah perceived conflict. Jadi, kita mulai ngerasa ada masalah, dan felt conflict, kita mulai cemas dan kesal. Jadi, kalau misalnya kalian belum ngerasa terganggu, berarti konflik itu belum benar-benar ada. Nah, setelah kita ngerasa ada konflik di stage 2, sekarang kita masuk ke stage 3, yaitu intention. Kenapa disebut intention? Karena ini adalah tahap keputusan mental kita untuk bertindak dengan cara tertentu guna menangani konflik. Di tahap ini, kita milih nih senjata mana yang mau kita pakai buat nyelesain masalah. Robbins sebutnya ada 5 gaya penanganan konflik. Yuk kita bahas detailnya. Dari kelima gaya ini dibagi berdasarkan 2 dimensi, yaitu assertiveness, seberapa tegas kita memenuhi kepentingan sendiri, dan cooperativeness, seberapa besar keinginan kita untuk membantu pihak lain. Gaya yang pertama adalah competing. Gaya ini sangat asertif atau tegas, tapi nggak kooperatif. Intinya adalah, gue harus menang, lo harus kalah. Kapan kita pakai ini? Menurut buku ini, cara ini dipakai kalau misalnya lagi keadaan darurat dan butuh keputusan cepat, atau saat kita yakin banget kalau pendapat kita itu benar secara hukum atau etika dan gak bisa diganggu-gugat. Yang kedua adalah gaya kolaboratif. Ini adalah gaya yang paling ideal, tapi yang paling sulit.
Di sini kita mencoba mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak secara penuh. Kita duduk bareng, dengerin semua pendapat, dan gabungan ide-ide itu menjadi sesuatu yang baru. Tujuannya adalah win-win solution. Pakai cara ini kalau misalnya masalahnya perlu untuk dikompromikan. Selanjutnya ada gaya avoiding. Ini adalah saat kita sadar ada konflik, tapi kita milih buat menarik diri atau menekannya. Jadi kita nggak peduli sama keinginan diri sendiri, nggak peduli juga sama keinginan orang lain. Nah, kapan gaya ini berguna? Gaya ini berguna kalau misalnya masalahnya itu sepele banget, atau kalau misalnya suasananya itu lagi panas banget dan kita butuh waktu untuk cooling down supaya nggak makin meledak atau suasananya malah makin panas. Gaya keempat adalah accommodating. Gaya ini merupakan kebalikannya dari competing. Di sini kita menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Ibaratnya kayak, ya udah deh, ikut mau lo aja. Kita pakai ini kalau kita sadar kita salah atau kalau merasa menjaga hubungan baik itu jauh lebih penting daripada memenangkan sebuah argumen. Terakhir ada compromising. Di sini nggak ada pemenang mutlak. Kedua belah pihak sama-sama ngalah dikit demi dapat jalan tengah. Mirip kolaborasi, tapi nggak sedalam itu. Gaya ini biasanya dipakai kalau kita lagi butuh solusi yang cepat dan kedua belah pihak punya kekuatan yang seimbang. Jadi kita ambil jalan tengahnya aja. Nah, setelah kelima gaya penanganan tersebut dibahas di stage 3, sekarang kita masuk ke stage 4, yaitu tahap aksi atau behavior. Nah, disinilah tahap argumen atau debat tersebut dimulai, sampai akhirnya masuk ke tahap akhir yaitu hasil atau outcomes. Hasilnya bisa berupa functional outcomes, jadi konflik tersebut bisa meningkatkan kinerja kelompok, atau malah hasilnya bisa juga jadi dysfunctional outcomes. Jadi konflik itu malah menghambat kinerja kelompok. Jadi kesimpulannya, konflik itu wajar. Yang penting itu gimana cara kita mengelola konflik tersebut. Semoga video ini tidak hanya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perilaku organisasi, tetapi juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kepada Ibu Dr. Fitri Rezeki MPD atas bimbingannya selama 1 semester ini. Saya Nazwa Haifa, sampai jumpa.